Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum ya jamaah. Jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Islamku keren dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan saya Muzaffar Ahmad. podcast Islamku keren, Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. masih dalam suasana pandemi Ya, masih. dengan tetap menggunakan Betul. masker. Ya. Jadi properti yang harus ada ya kalau kita lagi syuting seperti gini. Sekarang ini tapi tetap tidak mengurangi Ya, semangat untuk berkarya, masih harus tetap berkarya, bahwa membagi apa namanya cerita. ya. teman-teman semua ya. Betul. Nah, di studio sudah kedatangan ya kita tamu yang baru pulang dari Betul. jauh Tamu yang sangat spesial. dari India ya. Wes, ya betul. Assalamualaikum Pak Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Sudah berapa lama di Indonesia? Hampir 2 bulan sudah, tanggal 23 Desember kemarin saya sampai di sini. Oke. Sempat lockdown dulu berarti ya? di Ya India. lama dari bulan Maret. Nah, yang makanya pulang telat itu karena lockdown, Pak. Tadinya Oke. awalnya? Awalnya harusnya pulang sekitar bulan Juni. Oke. Bulan Juni itu udah harus pulang, Mei, Oke. Juni lah. Tapi karena lockdown nggak ada pesawat kan. Jadi nunggu sampai bulan Desember. Tapi untung cepat pulang ini, kalau nggak sekarang udah tutup lagi. Sekarang udah tutup lagi ya. Tutup Lagi. kan, Tapi di orang- perjalanan kemarin nggak ada masalah gitu hambatan. Alhamdulillah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Belum perkenalan dulu tadi, perkenalan baru kita sapa iya, doang. iya. Perkenalin dulu namanya siapa gitu. Terus apa gitu. Boleh? berikutnya. Boleh. Nama lengkap dari Iya. mana asalnya? Wis. Asalnya nama saya Saifullah Mubarak Ahmad. Iya. Kalau asal dari tanah Ranah Minang, Ranah Minang, Sumatera Barat, di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solo, Pak. Oke. Aslinya ya. Berarti lulusan dari Jamiah Indonesia ya Pak? Ya, Awalnya? lulusan Jamiah Ahmadiyah Indonesia Tahun? juga. Tahun 2012 saya lulus. 2012. Oke, kemudian melanjutkan ke India. Ke India. Tahun? Tahun 2013 saya ke India. 2013. Jadi tahun 2012 itu kan lulus dari Jamiah Indonesia. Dari tahun 2007 masuk kan 5 tahun di Jamiah Indonesia. 2012 lulus, kemudian tugas sementara dulu di cabang Depok saya. Di sekitar 7 bulan lah saya cabang Depok dulu tugas. Bulan Oktober saya baru ke India. Ya kan dari bulan Oktober, karena bulan Septembernya itu ada huzur datang ke situ, ke Singapura waktu itu. Jadi mulakat dengan huzur. Setelah mulakat dengan huzur pada tanggal 9 Oktober 2013 saya berangkat ke India, ke New Delhi. Nah, tanggal 11 Oktober 2013 saya sampai di Kadian, tempat tujuan kita. Saya belajar di sana kan. Sampai tahun inilah bulan Desember 2020. Jadi 7 tahun 2 bulan. Betul. Tahun Oke. akhirnya Ya. 7 tahun 2 bulan. Oke. Sebentar, Bro. Mungkin sobat keren di rumah ada yang belum tahu nih apa itu Jamiah. Tadi kan kita dari tadi ngomong Jamiah Indonesia, kemudian Jamiah Ahmadiyah di Kadian. Mungkin bisa sedikit kita jelaskan deh apa itu Jamiah ya. Oke, kalau mungkin kalau yang pernah pesantren ini Ya. udah paham sebenarnya Jamiah. Betul. Ini kan sebenarnya sekolah tingkat tinggi ya kan. Iya. Biasa kalau di Indonesia kan ada madrasah, Betul. tarawiyah, aliyah, tingkatan berikutnya ada Jamiah. Kalau kita university lah. University untuk mencetak dakwah ya. Ya. Kalau dalam bahasa sederhananya gitu ya, untuk mencetak Dai. pendakwah dai gitu ya. Dai gitu ya. Balik juga. Ya, jadi di Jemaat Ahmadiyah itu punya lembaga pendidikan tinggi ya setingkat university ya, universitas yang tujuannya mencetak dai-dai yang menyebarkan tabligh Islam ke Ya, sampai ke pelosok-pelosok. pelosok ya, bukan hanya di Indonesia. Dan berapa? Negara Pak? Oh, kalau persisnya saya lupa, yang jelas Kadian di India lah. Pertama kan Jamiah. Itu yang utama, yang paling pertama. ya. Paling pertama di Kadian. Pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri yang memulai Ya. kan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Pakistan di Rabuah, tepatnya di kota Rabuah.
Kemudian di Indonesia di kita udah lama juga, Ya. sekitar 82 Pak ya. Tahun 70 sebelumnya sih KPPM kalau nggak salah namanya. Ya, namanya dulu tahun KPPM. 70-an lah. Ya, tapi awalnya Ya, cikal betul. bakal jamiahnya Jamiah tuh udah di- lama ya. Lama. Udah lama di Indonesia, Nigeria kalau nggak salah ada juga ya. Oh, Ya, di Ghana. Ghana. Bahkan Betul. ada juga yang lulusan dari Jamiah Ghana yang mau balik kita dari Ya, Indonesia. misalnya Orang ya kirim baru sana. hampir sama-sama pulangnya dengan saya. Sebelum saya malah pulangnya. Pak, kemudian di UK, United Kingdom, di London. Kemudian di Jerman juga ada, di Kanada. Kanada juga ada. Di ada beberapa negara itu udah banyak. Banyak sekali. Oh, di Bangladesh. Oh, Juga ada di Bangladesh. Bangladesh. Di Malaysia sendiri ada kalau nggak salah ada Oh, ya. Malaysia nggak ada. Nggak ada. Malaysia belum ada. Belum ada ya? jamiah secara itu. Ya. Jadi udah banyak lah Pak. Ya, ini mungkin salah satu apa namanya ya cara Ya. dari Ahmadiyah sendiri bagaimana untuk ya apa melaksanakan salah satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala ya yang menyebarkan pesan-pesannya sampai ke pelosok-pelosok ya dibutuhkan orang-orang untuk menyampaikan itu, makanya dibuatlah ini jamiah-jamiah ini bukan hanya di negara-negara yang mayoritas muslim. Ya, bahkan tadi ada di UK, di Jerman, di Kanada yang mayoritasnya non muslim, tapi ya untuk ya menyebarkan ajaran Islam yang sesungguhnya seperti apa ya dibuat juga di sana kan. Jadi kan kalau di Indonesia ini kan ada sertifikasi ulama itu. Aha. Kan? Nah, Kalau jamaah Ahmadiyah udah lama ada sertifikasi. Iya. Kita Betul. bikin ulama di jamaah Ahmadiyah itu jadi ulama di jamaah Iya. Ahmadiyah, jadi mubalik lah, bukan sembarangan, nggak Betul, cek-cek gitu. Jadi di Indonesia aja 5 tahun. Sekarang di jamiah Indonesia udah 7 tahun Pak. Oh iya Udah benar. 7 tahun sekarang harus 7 tahun. Mhm. Nah, jamiah-jamiah lain seperti di India dan di mana-mana itu 7 tahun. Jadi kita itu digembleng lah selama Ya. 7 tahun kan. Betul. Di asrama ya, harus tahajud, harus ini dan sebagainya. Betul, betul. Bukan Jadi yang instan itu ya. Bukan instan. Siapa aja bisa mengaku ustadz ya kan? Iya. Iya, benar. Kan ada orang yang sekarang kan siapa aja ustadz, pakai sorban, pakai apa udah Ah, jadi ustadz. Ya. Kan di jamaah Iya. Ahmadiyah nggak seperti itu lah. Ada yang bilang ustadz YouTube, belajar dari YouTube. Ada juga kayak gitu kan. Ustadz Google. Emang butuh pengeblengan kan Betul. untuk seseorang bisa karena yang kita bawa ini bukan sebuah hal yang ringan, Iya, ada tanggung jawab yang besar kan. Tanggung jawab besar. Nah, yang kedua kan dari sekian banyak nih, tadi ada jamiah ya. Kenapa Pak Saifullah memilih Kadian? Nah, Iya, dari Kadian. Ya, Kadian itu ya pertama poinnya karena Jamiah Ahmadiyah Kadian itu didirikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri yang menurut keyakinan kita adalah Masih Maud ya kan, Al-Masih yang dijanjikan, Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Itu kan keyakinan kita ya. Jadi Jamiah Ahmadiyah Kadian itu beliau yang mulai. Dari seluruh jamiah di seluruh dunia ini, seluruh jamiah, seluruh tempat pendidikan mubalik Ahmadiyah yang bertugas untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia ini dimulai dari Kadian. Jadi akarnya di Kadian. Tentu dari segi rohani berkat-berkatnya pertama. Yang kedua dari segi keilmuan, karena buku-buku sekarang yang ditulis oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah untuk membela Islam, menyampaikan ajaran Islam yang hakiki itu, dan Islam yang sebenarnya itu, ya kan salah satu tujuan beliau datang juga seperti yang kita ketahui kan, mengembalikan ajaran Islam seperti semula. Nah, buku-buku yang beliau tulis kebetulan paling banyak ditulis di dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa ya yang dipakai di negara Hindustan lah, Hindustan secara umum, baik itu Pakistan maupun Hindustan yang sekarang, India yang sekarang. Kalau dulu kan masih satu negara Pak ya. iya. Jadi di situ bahasa Urdu yang banyak dipakai. Karena beliau memang orang Urdu, nah otomatis yang digunakan untuk buku-bukunya bahasa Urdu. Nah, untuk saat ini yang available, yang tersedia untuk belajar bahasa Urdu yang sangat memungkinkan ada lingkungannya ya kan. Ya. Kemudian ya ada mahalnya di lingkungannya. Jadi di Kadian gitu. Kalau di Rabuah kan agak susah kita sekarang Pak. Untuk masuk ke sana Untuk juga masuk ke sana susah kan, ya. di sana kan nggak aman ya di sana. Betul. Untuk visa dan segala macam. Nah kalau di Kadian ini kita bisa masuk gitu. Ya, salah satunya dengan cara nikah di sana ya kan. Itu motivasinya di sana itu selain tadi berkat, kemudian juga bahasa Urdunya yang paling penting gitu. Nah, untuk masuk memahami buku-buku dan segala macam itu harus bahasa ya, jendelanya itu melalui bahasa. Betul sekali. Terus ini Pak Saib, hal yang menarik ketika Pak Saib di sana yang Pak Saib temukan lah yang mungkin beda dengan di Indonesia kayak pasti kalau beda pasti ya. Iya. Pasti beda. Tapi Memang ada yang hal paling yang jelas paling gitu. menarik gitu yang ketika Pak Saib menimba ilmu di Kadian itu apa? Kalau dari segi keilmuannya ya. Iya. Boleh apa aja ya? Iya. Kalau di Jamiah Ahmadiyah Kadian yang saya rasakan, kalau di Indonesia
kita kan mempelajari dulu karena itu tadi keterbatasan bahasa tadi ya Pak Siap ya. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia dan secondary itu ya, iya, apa namanya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya ya kan, dan itu kita ketahui terbatas. Terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi. Karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Siap. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab, dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq ya kan, buku-buku yang lain juga, banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiyah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiyah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Nah, itu kan berarti artinya bukan apa ya, kita bukan hanya bahasa Urdunya saja tadi tapi bahasa Arab yang juga nilainya juga lumayan tinggi gitu. Karena ini perlu saya sampaikan juga Pak. Kenapa bahasa Urdu gitu? Karena memang beliau dilahirkan di tanah orang-orang yang berbahasa Urdu, dan yang beliau hadapi itu memang orang-orang yang berbahasa Urdu dominan ya. Dominan orang-orang yang berbahasa Urdu yang mengerti bahasa Urdu. Otomatis supaya efisien kan, supaya efektif, ya bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang di situ kan. Tetapi kalau untuk ulama-ulama dan segala macam, beliau tulis bahasa Arab yang tingkat bahasanya itu yang fasahat tinggi ya. Itu lebih tinggi. Sampai sekarang tidak ada yang berani menjawab buku-buku beliau. Dan ini mungkin jadi jawaban juga ya. Kan mempertanyakan kenapa nggak bahasa Arab, kan bahasa Arab itu gini-gini. Padahal sebenarnya ada juga buku bahasa Arab. Banyak. Dan banyak juga ulama-ulama besar, ya maksudnya sebelum pendakwaan beliau juga berasal dari tanah Hindustan kan pada saat itu. Ya, Mujadidnya abad ke-14 juga, abad ke-13 juga dari Hindustan kan. Oke. Nah, ini kayaknya yang menarik tadi bisa kita simpulkan tuh, kalau belajar sesuatu itu ingin dapat feel-nya itu, ya memang harus dari sumbernya. Memang ada keterbatasan kalau kita belajar dengan bahasa yang secondary ya. Itu mungkin kadang-kadang agak ada perbedaan bahasa. Tapi ketika menemukan di sumbernya baru menemukan ini betul, gitu. Yang namanya juga terjemahan kan, yang sisi bahasa itu ya ada sisi falsafahnya, sisi budayanya di dalamnya itu kan yang ya harus belajar dari sumber aslinya. Betul. Nah, kita sekarang dari sisi keilmuan, sekarang sisi yang lebih ininya nih. Lebih apa? Kan, maksudnya yang namanya di negeri orang kan pasti sangat berbeda Pak ya dengan Indonesia. Ya lingkungan, cuaca lah dan sebagainya. Nah, ini bagaimana untuk beradaptasi dengan keadaan di sana gitu. Ya. Di cuacanya sendiri gimana sih di sana itu di Kadian itu? Ya, cuaca di Kadian itu ekstrim, Pak. Jadi hanya dua aja. Tiga lah. Pertama ekstrim dingin, kemudian ekstrim panas. Nah, kemudian yang kedua ekstrim panas, yang ketiga ada ya sedang lah. Nah, sebarannya nih, kan sebarannya lagi. Yang sedang, yang surga itu, kayak di Indonesia itu sedikit aja dia. Kan di bulan Maret, ya kan bulan Maret itulah oke lah musimnya. Sama bulan Oktober, itu aja 2 bulan. Sebulan itu sebarannya. Nah, kemudian dingin. Nah, dingin itu ya ekstrim, bisa 1 derajat, 2 derajat. Kan kalau Pak Siap juga pernah kan ya rasakannya di Kadian ya. Kalau saya masih di kisaran 4 3 derajatnya. Kalau subuh-subuh itu bisa 1 berapa. Jadi dinginnya ekstrim banget, walaupun 4 derajat, tapi dingin di sana itu beda Pak. Kering ya kan, kering di sana itu.
Kalau saya pernah ke Kashmir -7 derajat, tapi nggak sedingin di Kadian. Kalau Kadian itu nusuk ke tulang di Punjab itu. Nusuk ke tulang. Kelembaban udaranya berarti itu. Iya, lembab. Udaranya justru kering ya kan, Kering. dinginnya itu nusuk ke tulang. Itu berapa bulan ya? November akhir, Desember, Januari sampai pertengahan Februari lah. Itu musim dingin ya kan. Nah, musim panas ini yang kalau musim dingin ini kita kan bisa pakai jaket ya. Pakai jaket, pakai selimut, minum yang hangat-hangat. Ini oke lah, nggak masalah. Yang paling parah itu musim panas. Musim panas itu sampai 50 derajat. Rata-rata ya 44 derajat, 43, 44 itu udah surga lah kalau di dalam musim panas. Kita Sudah musim panasnya ya. paling tinggi di Kalimantan 30-an. 35, 36 udah pada buka baju itu. Jadi kalau di sana itu Pak, kalau musim panas, kalau kita nyalain kipas nih, kita harus tutup semua. Jadi nggak boleh ada cahaya satu kecil gini cahaya masuk udah panas. Sekecil ini aja udara dari luar masuk udah panas. Jadi kipasnya itu anginnya itu angin panas. Yang panas ya. Nah, makanya kalau musim panas itu nggak cukup kita pakai kipas doang. Jadi pakai cooler namanya. Cooler itu ada airnya. Jadi kipasnya pakai air. Kalau dulu saya jalan ke Jamia kalau musim dingin enak. Kalau musim panas belum ada motor waktu itu. Jalan ya kan jam 2 itu puncak-puncaknya musim panas. Kalau pulang waduh sampai di rumah itu udah kepala mau rasa pecah aja itu. Di motor pun kaki itu kalau kena angin panasnya itu panas itu kaki itu merasa melepuh itu kaki. Bayangkan di sana. Jadi tantangannya di sana itu musim untuk belajar di sana pertama musim. Kalau dari segi makanan sih saya nggak terlalu merasakan tantangan. Kenapa? Karena kita kan mahasiswa khusus lah. Mahasiswa khusus karena kita punya istri maksudnya. kirain mahasiswa khusus itu ada perbedaan itu. Enggak. Ya beda sendiri. Jadi khususnya itu karena punya istri dan tinggal di rumah sendiri. Jadi kalau yang lain-lain kan datang ke sana kan makannya di Langgarhana ya kan. Ada asrama. Ya makanannya sesuai dengan yang disediakan kan. Kalau kita kan kalau nggak sesuai dengan apa yang dimasak istri kita masak sendiri. Bisa bikin sambal lah, ceplok telur ya kan. Lain aja kan gampang makannya. Gitu. Jadi kalau dari segi itu musim sih ya yang paling berat untuk belajar. Terutama musim panas. Kalau musim dingin masih bisa dihandle lah. Ya kebayang sih belajar tengah panas begitu, boro-boro mikirin pelajaran, mikirin badannya udah otak udah panas duluan kan. Dari usahanya, kegigihan itu kan jihad kita. Ya, rasa jihadnya. Kalau jam 11 itu udah ampun lah. Nah kalau ya kan maksudnya ada kita pasti melewati bulan Ramadan Pak ya. Itu bulan Ramadan kalau pas cuaca begitu gimana itu? Kayaknya orang-orang di sana juga aneh. Maksudnya anehnya nanya kita itu puasa sanggup kita puasa gitu dalam musim seperti itu. Kan kita orang dari luar dari Indonesia yang musim relatif sedang lah. Di sana itu bukan hanya musim. Kalau bulan puasa kalau di musim panas itu panjang Pak, bisa 15,5 jam, 15,5 sampai 6 jam, 16 jam. Oh ininya puasanya panjang. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam. Lama banget gitu. Jadi siang itu setelah sholat zuhur kan sekitar jam 2 kita, ya kan. Nanti kalau misalnya nggak tidur kita sampai asar itu lama nunggu asar. Tapi kalau tidur, wah itu neraka lagi. Soalnya kalau tidur langsung kering ini. Bangun tidurnya itu neraka. Bangunnya masih kering. Bangunnya, kalau nggak tidur lama. Jadi, wah dan lagi terawihnya kan di sana pasti lama panjang kan bisa 1 juz kan. Terawihnya itu satu jam lah. Mulai dari jam 9 sampai kadang-kadang 1,5 jam sampai setengah 11 baru kita selesai terawih. Nanti jam berapa itu? Jam 3 baru kita bangun lagi. Jam setengah 3 kita udah bangun tahajud apa segala macam. Kan? Kalau di kita tarawih begitu udah tinggal imam doang. Makmumnya udah pamit dulu. Assalamualaikum Pak. Gitu. Ya ini maksudnya buat ya teman-teman di rumah juga ya. Ya artinya Indonesia itu sebenarnya surga. Untuk berpuasa itu surga. Jadi kalau masih bolong-bolong ya gimana ya? mau dikasih apa lagi gitu ya? Cuaca di kita tuh paling enak itu, benar untuk puasa itu. Sebenarnya bukan untuk puasa aja, sebenarnya kita itu surga dalam segala hal Indonesia itu. Karena dari segi cuaca segala macam pertengahan. Hanya karena kita surga jadi males-malesan jalan lah. Benar. Jadi sih. memang harus banyak-banyak bersyukur. Betul. Dan cara bersyukurnya ya harus lebih banyak lagi.
berusaha, jangan sampai kalah dengan teman-teman kita yang di luar sana kan. Melakukan sesuatu lah untuk negara kita. Betul. Terima kasih kan. Minimal belajar yang benar kan. Belajar yang benar. Minimal nggak bikin rusuh lah ya. Nah, itu. Ya, itu untuk beradaptasi dengan cuaca itu berapa lama? Kalau saya tahun awal aja ya Pak, karena saya datang Oktober, otomatis langsung dingin kan. Wah itu betul kerasa sekali saya dinginnya itu. Mana Jalsa kan ada Jalsa, pertemuan tahunan kita di sana kan. Di lapangan luas kan, nggak ada lagi atap. Wah itu benar-benar itu dingin di situ. Ya kan. Nah musim panas pertama, tapi kalau musim panas sih selalunya sih saya merasa panas aja. Nggak pertama, nggak kedua, ketiga panas aja terus. Dan kemarin itu saya mau pulang itu kan saya udah mikir nih tahun sebelumnya, wah alhamdulillah ini musim panas terakhir saya nih di Kadian, alhamdulillah. Karena mau pulang kan saya Mei itu mau pulang, karena puncak musim panas itu akhir Mei, Juni, Juli, Agustus, September, berapa bulan tuh panas itu. Ya kan, jadi saya udah mikir nih, udah mau pulang nih nggak akan ngerasa musim panas lagi. Ternyata ada pandemi panas lagi, aduh, ampun. Udah panas, corona, Udah mana-mana. Dikasih kenang-kenangan betul itu sebelum pulang. Oke, biasa. Terus gini, Rep, kalau lingkungannya sendiri gimana? Masyarakatnya, ya, orang-orang di sana. Ya, kalau masyarakat India kan kita tahu lah majemuknya kan. Seluruh India, mungkin India sekarang salah satu negara yang paling banyak masyarakat perbedaan agama dari segi agama nih kan. Dari agama, semua agama ada di India, termasuk Yahudi pun ada di India. Semua agama ada di India. Aliran kepercayaan dan semuanya ada di India. Nggak beragama juga ada. Ya nggak beragama lebih banyak lagi. Entah itu secara formal atau informal yang nggak beragama di mana-mana juga banyak. Ya, artinya kalau kayak di KTP itu nggak ada tulisan agama. Tidak itu yang dicantumkan. saya sampaikan. Karena itu di India itu negaranya negara sekuler, Pak. Sekuler. Jadi nggak ada itu pemerintah ngurusin agama, nggak ada. Jadi agama kamu terserah, ya kan nggak ada masalah. Ya. Nah itulah bagusnya di India itu tingkat toleransinya juga tinggi, termasuk di Kadian sendiri. Di Kadian sendiri, kalau ini masjid kita ini, Darul Masih itu kan, masjid kita, di sampingnya udah ada mandir itu kuilnya umat Hindu. Kalau kita sholat maghrib, mereka juga nyanyi juga itu. Tapi kan ya itu nggak ada masing-masing aja. Jadi padahal mereka dulu ya saling mengerti aja gitu. Kalau dulu kan kita lihat sejarahnya mah ya Hindu dengan Islam kan bertikai kan, bertikainya luar biasa di India itu. Sekarang mah enggak Pak ya? Sekarang alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya seiring dengan perkembangan zaman ya kan orang sudah mulai cerdas. Jadi menandakan kecerdasan suatu bangsa itu menurut saya rakyatnya saling menghargai. Jadi kalau masih saja tidak saling menghargai satu sama lain itu saya kira bukan cerdas itu bangsa. Ya, betul. Kan jadi negara India dalam hal ini cukup cerdas lah, saling menghargai satu sama lain. Tapi ada janji juga sih dari Allah Subhanahu Wa Taala kan kalau kita keyakinan kita kan bahwa Kadian itu kan jadi darul aman. Darul aman artinya tempat yang aman, dan alhamdulillah sampai saat ini janji itu sempurna bagi semua penganut agama ya. Penganut agama. Ya, ini sebuah keindahan sih. Maksudnya di Indonesia juga di beberapa tempat ada kita lihat ya. Kayak di daerah Jawa itu saya lihat ada gereja sebelahan kita sama memang nggak bisa masjid gitu. Nggak bisa mengeneralisir gitu kan. Ketika menemukan satu daerah yang misalkan intoleransi, kita nggak bisa generalisir satu negara semua orangnya semua orangnya begitu. Oknum ya, saja. itu oknum orang saja. Nah, ketika belajar di sana itu kan berapa lama Pak? Kalau tinggalnya 7 tahun 2 bulan. Juga. Tapi kalau belajar di jamiahnya 5 tahun. 5 tahun. Karena tahun awal itu kan saya masih persiapan ngurus visa itu macam-macam, Pak. 6 bulan pertama. Persiapan bahasa juga dulu ya? Enggak. Karena saya memang udah belajar di Jamiah Indonesia dulu ya. Saya memang dulu fokusnya di Urdu di Jamiah Indonesia, jadi saya udah bisa sampai di sana udah bisa ngomong Urdu, udah bisa tulis, bahkan udah bisa terjemah dulu. Nah, bahasa Urdu udah bisa. Ini luar biasa. Kalau di Jamiah Indonesia itu 5 tahun, 10 tahun belajar. Belajar 10 tahun ya. Sempat keren 10 tahun belajar loh. Untuk jadi pendakwah ya. Bukan hal yang instan, bukan hal yang yang sebentar gitu untuk jadi pendakwah di untuk mencari ilmunya. Nah, ketika belajar di sana selama 5 tahun nih, Pak Said, apa sih yang paling dikangenin gitu ya dari Indonesia gitu?
Kan 5 tahun tuh. Panjang itu nggak pulang-pulang kan? Nggak Iya, pulang-pulang kan? 7 tahun nggak pulang. Itu kan nggak pernah pulang kan? Nggak pulang ke Indonesia. Kalau nggak pulang ke kampung halaman udah berapa tahun? Oh iya, iya. udah lebih lama lagi ya. Lebih lama lagi. Ya, yang Sampai saat ini belum pulang. belum pulang juga. Masih persiapan Dari ya. sejak jaminan Indonesia belum pulang, Belum pulang ke kampung. kampung halaman belum. Karena kan pandemi juga Pak ya. Iya, Jadi iya. kita harus inilah hati-hati. Iya benar-benar. Ya. Yang paling dikangenin apa? Kalau di sana ya otomatis lah makanannya sama ya. Kue rendangnya itu. Tapi Rendang kan asli Minang. makanannya mirip-mirip kan? Enggak juga, beda sih. Karenya jauh beda. jauh. Beda ya. Beda sih ya. Beda jauh lah. Saya pernah kesana ya rempahnya ada, Iya, cuma maksudnya pedasnya tuh beda ya, nggak bisa itu. Jadi orang bilang, wah India dengan Minang itu dekat. Iya, karena apanya? mirip itunya. Nggak ada miripnya. Nggak ada miripnya. Kelihatannya Oke. aja kuah-kuah. Kuah-kuahnya yang Iya. kelihatan tuh. Tapi rasa apa semua sangat beda lah. Ya, ada enaknya juga di sana biryani kan. Ada lagi chicken kurma. Makanan juga banyak asal jangan sayur aja. Kalau daging-daging India best lah. Kalau masalah makanan yang berbau daging, India bagus banget, enak lah. Itu Indonesia yang dikangenin itu ya tadi. Makanannya terutama. Cuacanya juga masih Oh cuaca ya. Otomatis lah. Di sini merasa surga. Tapi Jakarta panas nih. Dibandingkan di Bogor panas. ya memang ya luar biasa ya. Nah, untuk mengobati kangen itu gimana, Pak? Ya Iya. pasti maksudnya kan kalau waktu saya di sana aja kan waktu cuaca dingin ya. Dingin. Saya ingat tuh ke sana itu ke Kadian, cuaca dingin. Saya dengan istri tuh kepikiran ya ini enak makan bakso ini. Enggak ada ya. Cuma kan nggak ada ya. Nggak ada bakso ya. Nggak ada bakso. Makan mie-nya juga rasa kari. Iya. Iya rasa sekali gitu kan. Nah, gimana tuh Pak ngobati rasa kangen itu Ya, bagaimana? ngobati rasa kangen ketika ada jalsa tahunan itu kan. Oh, Orang-orang iya, Indonesia iya, datang iya, sana, iya. ada yang bawa Minta jengkol, titip. bawa jengkol, ada yang bawa jengkol, bawa macam-macam kan. Ada bawa mie terutama yang jadi Indomie itu Mas ya, Indomie. Pakai ini loh. Ingat nanti Ah. produk lah. Apa Ya. biar di Mie endorse. lah. Mie Indonesia. Iya, Mie iya. Mie Indonesia itu entah apa mereknya. Iya, iya. Itu apanya barang mahal rasanya di sana di Kadian itu. Bagi kita ya, bagi Iya. kita. Jadi kalau di Kadian dulu nih ada datang misalnya satu dus isinya 40 misalnya kan. Itu saya irit-irit makannya itu. Ya kan? Waduh, irit-irit. Nah, sekarang nih yang saya rasakan sampai di sini, saya ngelihat mie itu biasa aja. Udah nggak kayak dulu. Biasa aja ya. Karena banyak kan Iya. nggak kayak dulu di sana Iya, gitu. iya. Gitu. Ini itu ya luar biasa lah. Iya, iya. Mie kita Memang ya. barang-barang Indonesia tidak ada di sana ya, makanan Ada mahal. Ada mahal. Tapi ya akhir-akhir ini ada online apa semacam. Dulu saya nggak tahu ada online itu. Sekarang Udah mau udah ya? pulang, udah mau pulang baru tahu. Iya. Lagi ngapain saya pesan mahal mending saya ke Indonesia makan puas di sana ya kan. Iya, benar benar. Gitu. benar. Ada di Delhi itu ada pasar Indonesia. Mhm. Dan Indonesian market ada di sana. Bumbu-bumbu apa tempe tahu ada di sana. Jengkol nggak ada jengkol. Dari sana ke New Delhi itu juga lumayan jauh ya. Oh iya ke Delhi itu 500 kilo. Untuk beli itu aja. Saya waktu itu kesana 8 jam ya. Hampir Sampai 10 jam lah pakai bus ya. Dan ya perjalanannya kayak neraka juga sih. Oke. Nah, perasaan sekarang Pak setelah sampai di Indonesia nih bagaimana? Ya alhamdulillah senang lah ya terutama sampai di Indonesia udah kangen juga kan udah lama sampai di Indonesia terutama dari segi lingkungannya beda lah dengan di sana. Nostalgia lagi kebetulan saya tugasnya sekarang di Jamiah lagi. Dosen ya. Dari Jamiah untuk Jamiah lagi kembali lagi di Jamiah. Alhamdulillah saya sekarang jadi dosen ya kan guru lah di Jamiah kita di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Ini nostalgia lagi tuh zaman-zaman kita dari 2007 itu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Betul, alhamdulillah. Itu alhamdulillah senang lah setelah sampai di Indonesia. Kita emang ngalamin bareng ya dengan Iya. dengan beliau ini di Jamiah. Adik kita tingkat yang ngospek. ya, angkatan beliau nih saya yang ngospek atau saya ketua ospeknya. Tingkat 4 kan saya tingkat 1. Iya. Jadi senior. Saya junior. Dan kebetulan saya dengan beliau ini kalau tidak ada namanya hizab kayak kelompok lah gitu ya. Saya satu grup dengan beliau ini. Kalau main bola bareng-bareng udah itu Rofakot itu. Musuhnya hijab ini. Iya ini musuhnya. Kalau di Jamiah itu kita hizab fanatik ya. Fanatik itu. Jadi kalau saya jadi back beliau jadi penyerang kan. Hizab Rofakot. Ya, jadi emang ya kenangan-kenangan yang luar biasa gitu ya yang selama Jamiah. sama Jamiah. Tapi jadi bekal luar biasa juga ketika ya kita
sudah masuk ke apa ya, ke lapangan yang sebenarnya gitu ya Pak. Nah, ini buat adik-adik nih yang mau apa namanya usia-usia sekolah lah ya. Jamiah itu menyenangkan. Ya Pak Kasih. Betul. Kita pengalaman kita kan. Sangat. Jadi kalau memang orang ingin di Jamiah itu merasa jadi surga itu Jamiah. Betul. Apalagi dengan kekeluargaan, Ya, kekeluargaan satu kamar, Betul. kekeluargaan satu kelas, ada lagi kekeluargaan satu hizab, Betul. ya kan? Betul. Sama lagi kekeluargaan satu forum kajian, beda lagi. Iya, ya. beda lagi. Jadi di Jamiah itu luar biasa lah, banyak Betul. kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan. Pedal Safar itu kenangan yang luar biasa di Wah, Jamiah. Iya. kayaknya nanti kita bahas sendiri. Ada satu Ada segmen khusus nanti kita Pedal ngebahas Safar pedal lah. safar karena ada juga yang penasaran nih. Benar. Apa itu Pedal Safar? Iya, ya? ngapain capek-capek jalan 200 kilo kan? Gitu. Nanti deh, jangan dulu jangan dulu Ya, ini- spoiler. Jangan spoiler dulu. Nanti ada ini akan yang khusus kita segmen bahas khusus. akan khusus bahas ini Nah. yang sebuah hal yang luar biasa. Mungkin ini saya pesan nih Ya. secara khusus lah untuk anak-anak muda yang ingin berdakwah tuh. Ingin berdakwah misalnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin langsung aja bisa ke itu langsung ke Ya, Sobat-sobat keren di rumah. buat kalian di rumah. Iya. Bisa lihat ke layar aja, Pak. Jadi sebelum saya sampaikan itu Pak ya, saya sampaikan dulu setelah sampai saya di Indonesia lupa saya di poinnya. Aha. Saya sangat kangen ke kalian. Jadi Posisi kebalik ya. walaupun beda, karena ya dari sisi rohani kita Iya. punya banyak kenangan di sana, ya kan. Kalau susah-susah dikit aja langsung datang ke Baitul Doa, ya kan, Masjid Mubarak, langsung ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun badan di sini, perasaan masih di sana. Pastilah setiap orang yang datang ke sana itu Iya. ke Kadian itu pasti akan Pasti merasakan seperti itu. Pasti ingin balik lagi ke Balik sana. Jadi Pak Siap juga merasakan hal yang sama. Kalau pesan saya untuk adik-adik ya, terutama yang ingin menjadi pendakwah atau katakanlah kalau di dalam jemaah Ahmadiyah mubalik, kalau yang Ahmadinya. Tapi kalau saudara-saudara Islam yang lain, saudara-saudara kita yang Muslim yang lain, kalau ingin menjadi pendakwah, janganlah menjadi pendakwah yang strict, ya kan? Jadi kita ini harus berbaur, Ya. harus jangan sampai kita ini kaku gitu, kaku. Dan utamakan tabayun. Ya. Banyak baca, ya kan, banyak baca dari sumbernya terutama. Jangan bacanya dari orang-orang yang benci kepada misalnya tentang Kristen, ya kan, tentang siapa aja, tentang Ahmadiyah lah. Nah, contoh yang paling dekat kan, dia banyak juga pendakwah-pendakwah yang justru membaca tentang Ahmadiyah ini dari site-site atau website yang orang yang memang benci kepada Ahmadiyah, ya kan, yang menggunakan kata-kata yang tidak baik. Jadi itu, kalau mau menjadi pendakwah, jadilah pendakwah yang betul-betul niatnya itu ingin menyebarkan Islam yang damai. Sebagaimana kita ini jemaat Ahmadiyah, pendakwah jemaat Ahmadiyah, mubalik Ahmadiyah, tidak ada lain yang ingin disebarkan selain menyebarkan ajaran Rasulullah SAW yang damai, ajaran Islam yang indah. Itu. Oke. Obrolan yang sangat menarik. Betul, ya. menarik. Luar biasa. Udah Banyak habis pelajaran. Waktunya udah habis juga ya. Dan tertutup juga layarnya. Jadi nggak Dan bisa. banyak pelajaran yang bisa kita Iya, ambil, teman-teman juga di rumah. Betul. Satu yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kalau menjadi seorang mubalik, ada yang takut duluan kadang-kadang Iya. menjadi seorang mubalik itu gimana, susah apa segala macam, Susah. nggak menyenangkan lah. Tapi enggak, kalau memang kita memang sudah niat dari awal, Ya. insya Allah Ta'ala banyak kasih jalan. Dan tadi Benar. nggak cuma bisa di Indonesia saja, tapi bisa menuntut sampai ke luar negeri. Ada yang ke Kadian, ada yang teman yang ke Ghana kan. Benar. Ya, siapa tahu ada yang bisa ke UK, ke Kanada, tidak menutup Nggak menutup kemungkinan tuh bisa. kemungkinan gitu, bisa itu. Jadi Dan apa namanya? Sebenarnya gini, ketakutan ya, karena itu karena kita memikirnya duniawi sih sebenarnya. Sebenarnya kenikmatan dalam kehidupan itu, ya kenyamanan dalam kehidupan nggak bisa diukur dari duniawi sih. Bukan materi. Bukan materi gitu. Kalau orang yang kaya sendiri pun, yang punya materi banyak pun, ya punya harta banyak pun, belum tentu dia nyaman hidupnya. Tapi kalau kita dedikasikan diri kita untuk agama, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang kasih kenyamanan buat kita. Intinya bersyukur itu. Intinya syukur itu. Insya Allah. Cara begitu, dunia insya Allah ngikut lah. Ya. Nah, yang penting kan gimana kita ngejar akhirat dulu. Iya. Ya, satu lagi itu Pak, saya lupa. Jadi kalau kita ini sebagai mendakwahkan, sebagai yang saya sampaikan tadi, menyampaikan Islam yang indah, ya kan? Ajaran Islam ini ajaran yang sangat indah. Betul. Tapi kalau menyampaikan keindahan itu tentu dengan cara-cara yang indah pula. Ya, Kalau menyampaikan keindahan dengan cara-cara yang keras, yang bengis, itu ya orang justru
dari background pertamanya udah kelihatan ini Iya. Betul. gimana yang penyampaikannya Betul, aja nggak indah ya kan. Iya. Baru dia bicara-bicara tentang keindahan kan Betul, nggak iya. masuk akal, nggak make Betul. sense lah. Sesuai tagline kita. Iya. Islam damai, Islam. Nah itu Islam yang keren karena Iya. ya. Islam itu keren gitu. Iya, ya benar. Nyampainya juga dengan cara-cara yang keren. Betul. Jangan keras-keras gitu. Kalau suara boleh keras, tapi kasar tidak. Iya, Kasar nggak boleh. Kasar tidak boleh. Oke, kayak gitu dulu ya. Ya. Obrolan kita. Jazakumullah Pak. Jazakumullah Sudah hadir di studio. Alhamdulillah sudah Ya, bisa ini ya. hadir Sudah ya. bisa ngobrol. Programnya udah lama ya kita program. Programnya nunggu pulang kapan ke Indonesia, alhamdulillah bisa sekarang tercapai. Iya. Yang mudah lancar juga Ya, tugas ya alhamdulillah. sebagai dosen di sini. Mohon doanya juga Pak. Ya. Dan teman-teman semua mudah-mudahan bisa mengambil manfaat apa dari apa yang kita sampaikan pada Dan- kesempatan kali ini. Teruslah sebarkan kebaikan, Betul. teruslah berdakwah dengan cara yang baik, Hmm. dengan menyebarkan Islam yang indah ke semua orang. Jadi kita harus menyebarkan seperti yang tadi Pak Said bilang, keindahannya, jangan kita menyebarkan kebencian kepada orang lain. Ya. Oke, mungkin itu kita tutup. Ya. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. keren. Ciao.